Beribu tugas sudah dilaksanakan, telah dilewati. Berjuta kata telah disampaikan kepada generasi milenial Batanghari. Video kali ini akan menampilkan pesona Sang Sekda, dialah pesona pariwisata Batanghari, Haji Baktiar SP. Terima kasih kepada Ketua Umum. Selamat sore Pak. Baik, sebelum kita mulai ini ada baiknya saya memperkenalkan beberapa anggota saya yang hadir pada hari ini. Maklum Pak, kawan-kawan lagi sibuk, jadi yang hadir ada beberapa pejabat teras ya. Yang pertama saya sendiri sebagai Ketua Harian Yasmin Tanjung, alamat Marabulian. Di sebelah kanan Bapak itu ada Anggi Jatau sebagai Ketua Umum atau koordinator kami di Genpi Batanghari. Dan di sebelah kanannya yang paling besar daripada kita semua yang ada di sini itu ada Pak Turido sebagai Ketua SDM. Mungkin untuk lebih lanjut memberikan satu pertanyaan untuk perkembangan milenial khususnya di bidang pariwisata ini nanti akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum kami atau koordinator kami itu Anggi Jatau. Kepada saudara Anggi kami persilakan. Baik, selamat sore. Alhamdulillah kita semua dapat kumpul bersama-sama di sini dalam bincang-bincang sore santai bersama Ketua Perpa Bapak Mulyadi dan tamu kehormatan kita Bapak Haji Baktiar SP selaku Sekda Batanghari dan anggota saya. Terima kasih. Kalau berbicara tentang pariwisata pastinya tidak habis-habis karena ini adalah topik yang sangat menarik sekali untuk dibahas, dan mungkin kita langsung saja ke intinya. Pariwisata itu tidak lepas dari kaum milenial atau anak muda, karena 89%, hampir 90% itu pariwisata itu dipromosikan melalui sosial media, yang mana anak muda penggunaan sosial media itu sangat besar sekali, juga berdampak sangat besar. Nah, kita di sini dari Genpi Sinergi Pesona Kabupaten Batanghari mempunyai beberapa pertanyaan yang mungkin akan didiskusikan bersama Bapak selaku Bapak Pariwisata Kabupaten Batanghari dan juga menjabat sebagai Sekda Kabupaten Batanghari. Pertanyaan pertama dari Genpi Batanghari yang sudah kita kumpulkan. Yang pertama, Pak, kita mau tanya, sebenarnya menurut Bapak milenial itu apa sih? Milenial, kaum milenial atau anak muda? Jadi terima kasih kawan-kawan, Pak Mulyadi, Dr. Pak, kemudian yang kawan-kawan semua yang hadir pada sore hari ini. Kalau kita melihat anak-anak muda ini, kaum milenial ini, itu kan semacam bonus demografi kependudukan kita, bahwa anak-anak muda kita semakin lama semakin potensial yang mempunyai potensi diri
secara pribadi maupun secara kelompok ataupun secara komunitas. Tentunya ini adalah bagian dari penguatan kita dalam hal pembangunan bagi generasi muda yang akan datang. Itu yang menjadi cita kita. Tentunya kepada anak-anak muda kita, tentunya diharapkan dapat lebih jauh lagi, lebih banyak berkreasi, berinovasi dalam hal pembangunan daerah. Dalam hal pengembangan potensi diri dia, baik itu secara ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Ketika kita berhadapan dengan dunia yang serba digital di era zaman sekarang ini, tentunya kita harus ambil bagian di dalam hal pembangunan keluarga, pembangunan diri pribadi, dan pembangunan masyarakat kita pada hari. Sehingga kehadiran kita itu menjadi pelopor di daerah kita sendiri, pelopor bagi pembangunan, terutama sekali di lokasi kita yang di destinasi kita. Itu yang harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, ketika dia sudah mampu berkreasi, berinovasi, tentunya dia akan memikirkan masa depan. Masa depan ini cukup lama kalau kita kelola dengan baik dari sisi usia, kemudian masa untuk berkembang tentunya jauh lebih banyak lagi. Itu yang saya sampaikan kepada adik semua. Kami sangat berharap kepada adik-adik kita yang mempunyai skill, hendaknya mampu berkompetisi di dunia yang serba digital, yang serba modern seperti sekarang ini. Kita jangan kalah dengan daerah-daerah lain, dengan adik-adik yang milenial lain. Kita lihat, kita bercontoh kepada luar negeri, kita bercontoh kepada nasional. Kita barangkali penting banyak yang harus kita perbaiki. Namun demikian, saya bertekad juga secara pribadi maupun dalam hal pemerintahan, berkeinginan ini adalah kita sudah membuat landasan-landasan. Seperti kita sudah membentuk pariwisata, sudah terbangun destinasi wisata kita seperti Sungai Bujang ini. Tentunya ini tinggal kita mengembangkan bagaimana nanti kita peran pemerintah, peran swasta, dan peran adik-adik. Kemudian kami mengharapkan kepada adik-adik milenial ini adalah bagian nanti yang akan menyambut tongkat estafet pada generasi yang ada sekarang ini. Kita tahu ketika ini dunia semakin lama semakin berkembang, rezim juga semakin lama semakin berubah. Tentunya ini jangan kita ketinggalan. Mampulah kita berkreasi. Secara pribadi, ruang dan waktu itulah yang harus kita bina secara bersama. Ketika kekompakan dari adik-adik, baik itu secara pribadi maupun secara komunitas, tentunya ini yang harus kita kembangkan secara bersama. Ya, baik, berarti peran milenial atau kaum muda ini sangat besar sekali karena kita 20 tahun ke depan anak-anak muda inilah yang nanti akan melanjutkan estafet dari perjuangan pemerintah sekarang. Makanya sangat penting sekali peranan milenial tadi. Namun ini keunikan dari agrowisata Taman Wisata Sungai Bujang Subang Peti. Ini kita lihat dengan keberagaman tanaman yang dibuat oleh pemilik wisata ini. Itu salah satu yang saya sampaikan, modifikasi daripada tempat-tempat wisata. Jadi kita lihat tadi ada makisat, durian, kemudian saya lihat tadi ada juga kurma dan berbagai. Itu adalah bagian penguatan bagi kita. Kalau kita lihat Sungai Bujang ini kan lebih banyak dia untuk anak-anak. Tempat bermain anak-anak, tentunya itu yang kita lihat di sini. Keunikannya juga berbeda dengan tempat-tempat wisata lain. Berarti merupakan salah satu daya tarik juga Pak ya? Iya. Selain ada wahana yang sudah disediakan, juga ada berbagai jenis tanaman, tumbuhan merupakan daya tarik juga nanti. Oh, iya. Seperti tadi kita lihat ada tumbuhan markisa gitu. Pak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Oke. Ada dalam pariwisata tuh ada istilah namanya green traveler Pak. Ya. Green traveler itu dapat diartikan sebagai cara berpergian dengan cara menghormati lingkungan. Oke. Nah kebetulan Pak, tanggal 5 kemarin kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah sebagai pegiat wisata, ya
kita kan tidak hanya menikmati apa-apa saja yang ada di destinasi wisata tersebut, tapi bagaimana cara kita juga menghormati, menjaga lingkungan sekitar. Nah, barangkali ada himbauan kepada para pegiat wisata atau para pelancong untuk menjaga lingkungan sekitar di destinasi wisata tersebut. Oke, jadi begini, saya sampaikan tadi, memang tempat-tempat wisata kita yang memiliki flora ataupun fauna daripada tempat destinasi kita itu. Jaga dan kembalikan ke habitat awal, gitu ya. Itu juga menjadi keunikan. Yang kedua, ketika kita melihat itu tempat kita yang gersang, tentunya kita kembalikan menanam pohon-pohonan. Kemudian begitu juga terhadap sungai, Pak Mul. Sungai yang tadinya kurang bersih, kita upayakan untuk bersih. Ini juga menjadi penguatan kita. Ketiga, memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Tidak lepas untuk menjaga tetap kebersihan. Oh iya. Ya, karena dalam pariwisata ada 7 wisata pesona. Iya. Salah satunya itu adalah kebersihan. Sehingga nanti para wisatawan yang datang ke tempat destinasi tersebut bisa mendapatkan kesan yang baik, Pak. Jadi tidak hanya menikmati, tapi juga mendapatkan kesan yang bisa diceritakan kepada teman-temannya atau keluarganya nanti, supaya bisa mengembangkan wisata tersebut. Oke. Jadi saya sampaikan tadi, menjaga kebersihan, menjaga keindahan tentunya diberikan kepada konsumen kita yang datang. Saya sampaikan tadi, ketika menjaga habitat lingkungan kita dengan keberagaman tanaman maupun ternak ataupun binatang, kemudian tentunya ketika pengunjung datang tentunya membuat sampah. Sampah ini kalau bisa kita modifikasi, kita perbaiki dengan 3R, Ya. recycle ataupun dikelola dengan baik. Akan dikembalikan lagi kepada lingkungan itu sendiri. Dikelola dengan baik seperti ada plastik, kita kelola aja dengan baik. Ya. Itu bagian dari industri pariwisata juga Pak Mo. Banyak lagi Itu yang menjadi lain. big craft-nya ya. Oh iya. Ya. Ketika orang datang ke situ, dia indah, rapi, bersih, nyaman Ya. datang ke situ. Sehingga betul-betul itu juga bagian dari pendidikan sadar wisata kita di Kabupaten. Benar, Pak. Benar. Baik, masih kembali kepada bincang-bincang pariwisata kita sore ini. Masih bersama Bapak Sekda Kabupaten Batanghari dan Ketua Perpar dan Ketua Harian Genpi Generasi Pesona Indonesia Kabupaten Batanghari. Baik, tempat yang sangat nyaman untuk kita berkumpul bersama keluarga, rekan, ataupun orang-orang tercinta di sini sambil menikmati wisata dan pesona yang ada di Sungai Buja. Baik Pak, kita sampai ke penghujung pertanyaan. Satu pertanyaan lagi. Ini mungkin saya meminta pesan untuk disampaikan kepada generasi muda, milenial atau pegiat wisata untuk terus memperkenalkan pariwisata Batanghari. Kita kembali ke komitmen dan kerja keras untuk kedepannya, Pak. Apakah ada pesan? Jadi terima kasih. Saya tentunya secara pribadi mengajak kepada kita semua, masyarakat, baik itu di pihak agama, lembaga adat, tentunya pemerintah desa, kabupaten maupun di provinsi dan pusat. Mari kita bersama-sama memperkenalkan destinasi kita di Kabupaten Batanghari. Ini bagaimana sekarang kita lihatkan panorama lingkungan kita yang ada di bawah shelter ataupun bawah saung ini. Dingin, nyaman, udara segar, lingkungannya juga cukup menarik. Ini yang kita promosikan. Masing-masing tentunya kepada destinasi selalu memperkenalkan, mempromosikan keunikan, keindahan daripada destinasi wisata. Tentunya dari pihak destinasi wisata, pengelola pariwisata ini bekerja sama dengan adik-adik kita, anak-anak kita yang kaum milenial, seperti
Thank you.